Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang osteomielitis. Pokok bahasan kita pada kali ini nanti kita akan membahas pendahuluan dulu, kemudian patofisiologi dan etiologi, kemudian klasifikasi, diagnosis, dan tata laksana. Sebagai pendahuluan, osteomielitis merupakan peradangan tulang dan sumsum tulang yang biasanya disebabkan infeksi bakteri. Istilah osteomielitis berasal dari kata osteo yang berarti tulang dan mielo yang berarti jaringan mieloid sumsum tulang. Angka insiden osteomielitis di Indonesia dan secara global belum diketahui. Studi di Amerika Serikat menunjukkan insidensi mencapai 21,8 kasus per 100.000 penduduk per tahun. Osteomielitis dapat menimbulkan gangguan fungsional irreversibel dan disabilitas. Pengobatan osteomielitis juga telah menjadi tantangan tersendiri di dunia medis dan masih belum ada guideline khusus diagnosis dan manajemen tata laksana osteomielitis secara komprehensif. Untuk patofisiologi, osteomielitis dapat disebabkan karena patogen yang menginduksi trauma akibat pembedahan, penyebaran lokal dari sendi atau jaringan lunak terdekat, atau secara hematogenik dari fokus infeksi. Osteomielitis hematogenik tulang panjang biasanya mempengaruhi daerah metafisis tulang. Stasis aliran darah di pembuluh darah metafisis akan menimbulkan deposisi mikroba dan menyebabkan infeksi daerah tersebut. Insufisiensi vaskuler ini juga terjadi pada individu penderita diabetes mellitus. Infeksi dapat menyebabkan hancurnya korteks tulang yang bisa menyebar hingga periosteum. Hal ini dapat mengurangi suplai darah ke periosteum dan menimbulkan nekrosis tulang. Fragmen nekrosis tulang disebut sequestrum yang dapat terlihat pada pencitraan radiografi. Juga dapat ditemukan pertumbuhan tulang baru di sekitar periosteum yang rusak disebut involucrum. Infeksi pada osteomielitis akut terjadi sebelum terbentuknya sequestrum. Laju pembentukan sequestrum berbeda-beda. Pada osteomielitis tulang belakang cenderung lambat, sedangkan pada osteomielitis akibat penggunaan alat prostetik cenderung lebih cepat. Etiologi osteomielitis ya, ini kita bagi menjadi beberapa penyebab. Osteomielitis hematogenik pada umumnya monomikrobial, sedangkan osteomielitis terkait inokulasi dapat monomikrobial ataupun polimikrobial. Staphylococcus aureus dan Staphylococcus coagulation negatif merupakan patogen yang sering ditemukan pada osteomielitis dari fokus infeksi. Jauh seperti abses, kulit, endokarditis, kateter, vaskuler, atau penggunaan alat injeksi. Dari tabel dapat kita lihat
secara umum Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase, kemudian Streptococcus beta hemolytic, Streptococcus viridans, Enterococcus, dan beberapa bacil gram negatif. Ini bakteri yang umum dijumpai pada kasus osteomyelitis. Sedangkan yang jarang dijumpai ada beberapa bakteri, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, Brucella, Eikenella corodense, Candida, Cryptococcus, dan Aspergillus. Pembagian dari osteomyelitis dapat kita kategorikan menjadi beberapa jenis. Klasifikasi osteomyelitis yang paling umum digunakan untuk tata laksana adalah klasifikasi Kearney dan Maeder, di mana terdapat 4 kategori pada klasifikasi ini, yaitu yang pertama, kategori 1 yang cukup ditata laksana dengan antibiotik, dan kategori 2 sampai 4 yang biasanya memerlukan tata laksana lebih invasif seperti debridement atau rekonstruksi. Kalau kita lihat pada tabel ada 4 tahap. Tahap 1, stage 1, osteomyelitis meduler, infeksi yang melibatkan permukaan intrameduler tulang. Kemudian stage 2, osteomyelitis superficial, disebabkan inokulasi atau fokus infeksi yang berdekatan setelah paparan permukaan tulang yang mengalami nekrosis. Stage 3, osteomyelitis terlokalisasi, ditandai dengan sequestrum di korteks tulang. Dan stage 4, osteomyelitis diffus. Ya, pada stage ini, reseksi tulang umumnya diperlukan untuk menghentikan infeksi. Kalau kita lihat pada gambaran histopatologis, ya, di gambar ada beberapa pewarnaan yang memperlihatkan tahapan dari terjadinya kasus osteomyelitis. Jika dilihat sel-selnya mulai ada perubahan, yang mana di situ ada beberapa kriteria histopatologis mayor untuk osteomyelitis akut, dan ada perbedaan juga untuk osteomyelitis yang sifatnya kronis. Diagnosis, kalau kita lihat dari bagan, ya, menunjukkan alur manajemen komprehensif osteomyelitis mulai dari diagnosis hingga tata laksana, yang mana diagnosis diawali dari identifikasi klinis, pemeriksaan penunjang, biopsi tulang, dan kultur tulang. Diagnosis akan menentukan manajemen selanjutnya. Diagnosis diawali dengan identifikasi klinis untuk menentukan osteomyelitis akut atau kronik. Kecurigaan osteomyelitis dapat diawali dari gejala infeksi klinis. Pada osteomyelitis akut, pasien merasa nyeri tulang yang biasanya disertai gejala lokal seperti kemerahan, nyeri tekan, dan gejala sistemik seperti demam. Pada osteomyelitis kronik, pasien akan mengalami nyeri, kemerahan, edema, dan sinus discharge yang merupakan tanda patognomik osteomyelitis. Nilai C reaktif protein atau CRP dan laju endap darah akan meningkat pada proses infeksi.
Namun hasil ini bisa positif palsu sehingga harus dikombinasikan dengan metode pemeriksaan lainnya. Pemeriksaan ini dapat untuk pemantauan penyakit terutama penderita diabetes mellitus. Jumlah leukosit dapat normal atau meningkat. Sesuai dengan gambar yang tadi di depan, gambaran histopatologis, di mana di situ ada sel neutrofil pada osteomyelitis akut, dan gambar yang kronis banyak terdapat fibrosa, kemudian gambaran aselular fibriller eosinofilik, dan beberapa debris nekrosis. Osteomyelitis kronik juga mempunyai kriteria mayor histopatologis menggunakan hematoxylin eosin. Jadi di gambar tadi, depan tadi 3A dan 3B merupakan gambaran sequestrum fragmen nekrosis tulang yang dikelilingi fibrosis dan peradangan. Penata laksanaan dari osteomyelitis ada beberapa bagian, dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, penata laksanaan bedah dan debridement, yang mana debridement merupakan prosedur bedah untuk membuang jaringan nekrotik tulang atau sequestrum, yang merupakan aspek patologi osteomyelitis kronik. Debridement dapat membantu penetrasi antibiotik, sehingga metode ini juga digunakan untuk memperoleh data pengaruh antibiotik langsung terhadap kultur jaringan. Tahap selanjutnya harus dilakukan rekonstruksi bagian tulang yang hilang. Penata laksanaan yang lain melalui medikamentosa, ini dibedakan menjadi pasien dewasa dan anak-anak. Untuk medikamentosa pada osteomyelitis dewasa, setelah pembedahan, manajemen selanjutnya dilanjutkan dengan antibiotik. Antibiotik empiris saat menunggu hasil kultur yang sering digunakan adalah vancomycin dan cephalosporin generasi 3 atau kombinasi antibiotik beta-laktam atau inhibitor beta-laktamase untuk mengatasi bakteri umum gram positif dan negatif penyebab osteomyelitis. Jika hasil kultur berupa methicillin resistant staphylococcus atau MRSA, vancomycin menjadi pilihan utama. Para ahli merekomendasikan terapi antibiotik parenteral selama 4 hingga 6 minggu. Smith menguraikan terapi medikamentosa untuk masing-masing patogen bisa dilihat pada tabel sebelah kiri, yang mana kita lihat untuk penggunaan antibiotik pada osteomyelitis dewasa, misalnya Staphylococcus yang sensitif oksasilin. Jadi dia nanti akan diberikan oksasilin 2 gram intravena per 4 jam. Kemudian kalau cefazolin 2 gram intravena per 8 jam. Sedangkan Staphylococcus yang resisten oksasilin diberikan vancomycin 15 mg per kilogram
per 12 jam intravena. Untuk golongan patogen Streptococcus diberikan penisilin baik intravena yang terbagi dalam 6 dosis. Bisa juga ceftriaxone 2 gram intravena per hari, cefazolin 2 gram intravena per 8 jam. Untuk golongan Enterococcus, penisilin G23 unit diberikan dalam 6 dosis terbagi. Untuk Pseudomonas aeruginosa diberikan cefepime 2 gram intravena per 12 jam atau ceftazidime 2 gram intravena per 8 jam. Untuk Enterobactericiae diberikan ceftriaxone, cefepime, dan juga ceftazidime. Kemudian medikamentosa untuk osteomelitis akut hematogenik pada anak agak berbeda dengan pada dewasa. Pada anak, osteomelitis paling sering terjadi melalui jalur hematogenik dan paling sering pada usia kurang dari 5 tahun. Patogen tersering adalah Staphylococcus aureus. Regimen terapi medikamentosa yang direkomendasikan oleh Smith sebagai terapi osteomelitis hematogenik pada anak bisa kita lihat pada tabel 4. Dibedakan menjadi usia anak kurang 3 bulan atau anak lebih dari 3 bulan. Untuk anak kurang yang dari 3 bulan, bakteri Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli diberikan nafcillin, oxacillin, cefazolin untuk MSSA atau vancomycin untuk MRSA dan cefotaxime. Untuk anak lebih dari 3 bulan, bakteri Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, dan Streptococcus pyogen, serta Kingella ginga bisa diberikan nafcillin atau oxacillin, cefazolin untuk MSSA atau vancomycin clindamycin untuk MRSA. Pada umumnya, osteomelitis hematogenik pada anak-anak ditangani tanpa pembedahan. Namun, kasus osteomelitis akibat MRSA mungkin memerlukan pembedahan untuk mengontrol infeksi dan sepsis. Terapi parenteral dilakukan pada awal terapi, kemudian dilanjutkan pemberian oral apabila memungkinkan. Durasi terapi biasanya selama 3 minggu, namun ada data durasinya bisa lebih cepat. Untuk prognosis, ya, kita bisa simpulkan bahwa tata laksana bedah debridement dan penggunaan antibiotik terhadap kualitas hidup pasien penderita osteomelitis memiliki peningkatan kualitas yang signifikan. Pasien dengan bedah debridement 1 tahun sebelumnya. Selain itu, terapi antibiotik juga menunjukkan perbaikan kualitas hidup. Oleh karena itu, terapi yang tepat
dan sesuai akan menghasilkan prognosis yang baik. Sebagai kesimpulan, diagnosis osteomielitis diawali dari identifikasi klinis dan pemeriksaan penunjang seperti profil darah lengkap dan pencitraan radiologis, dan diagnosis pemeriksaan histopatologis melalui biopsi tulang. Debridement dilakukan untuk mengangkat jaringan tulang yang nekrosis. Kultur jaringan untuk mengetahui patogen penyebab. Dan terapi antibiotik empiris parenteral dilakukan setelah prosedur debridement. Jika hasil kultur sudah terkonfirmasi, antibiotik dilanjutkan sesuai patogen penyebab diagnosis dan terapi yang tepat sesuai yang mana nanti akan memberikan hasil yang baik. Terima kasih untuk materi osteomielitis pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.